Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai fluida statis. Nah, sebelum lanjut, apa saja yang akan dipelajari sini, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan fluida. Nah, Ibu akan mengingat kembali di pelajaran SD maupun di SMP, kalian pernah diberitahu bahwa ada 3 macam wujud zat. Yang pertama ada padat, kemudian yang kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Nah, fluida sendiri itu merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, di sini kita ketahui bahwa fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, dari ketiga zat, dari padat, cair, dan gas, yang dapat mengalir adalah zat cair dan gas. Berarti yang termasuk fluida itu adalah zat cair dan gas. Kemudian, di sini ada kata-kata dia akan berubah bentuk ketika ditekan. Jadi ketika ditekan, fluida tersebut dapat berubah bentuk. Nah, fluida sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada fluida statis atau fluida yang tidak bergerak, atau di sini ditulis hidrostatis. Kemudian yang kedua ada fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang fluida statis atau fluida yang tidak bergerak. Nah, ada beberapa besaran yang akan kita pelajari di dalam fluida statis. Yang pertama adalah tekanan. Nah, tekanan sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Nah, jadi tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja per satuan luas benda. Jadi rumusnya P sama dengan F dibagi A. F adalah gaya, A adalah luas permukaan benda. Jadi nanti kalau kalian ada soal, kemudian ditanya berapa tekanan yang dialami benda, rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A. Nah, Bu, gimana kalau misalnya di soal tidak diketahui berapa luas bendanya? Nah, untuk luas sendiri, luas benda ini ya, luas benda atau A itu tergantung dengan bentuk bendanya. Jika bendanya berbentuk persegi panjang, berarti untuk A-nya rumusnya panjang kali lebar. Nah, namun jika bentuknya persegi, berarti rumusnya untuk luasnya sisi kali sisi. Dan begitupun dengan lingkaran. Lingkaran berarti pi r pangkat 2. Jadi kalau di soal tidak diketahui berapa nilai luas bendanya, kita menggunakan rumus luas benda. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dialami oleh zat cair. Nah, di sini kita lihat gambar yang ini, ada suatu zat cair yang terletak dalam suatu wadah. Nah, jika suatu zat cair memiliki ketinggian, maka akan terjadi yang namanya tekanan. Nah, tekanan yang ada dalam zat cair namanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, di sini makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Jadi kalau semakin tinggi atau semakin dalam zat cair, makin berat ini ya. Kan berarti jumlahnya semakin banyak, otomatis dia akan semakin berat. Nah, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Contohnya gini, kamu punya gelas berisi air sama ember yang lebih besar daripada gelas. Tekanan yang dialami ember dengan tekanan yang dialami gelas itu pasti jauh berbeda. Karena apa? Ember memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada gelas. Jadi semakin besar ukuran atau semakin tinggi suatu zat cair, maka dia akan memberi tekanan yang
semakin besar. Nah, dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH. pH ini adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho ini adalah massa jenis zat. Jadi zatnya itu bisa berupa air, kemudian bisa berupa minyak, yang penting bendanya berupa cairan. Kemudian G ini adalah gravitasi bumi. Nilainya tergantung dari soalnya. Bisa nilainya 10, bisa juga 9,8. Kemudian H ini adalah kedalaman. Jadi kalau zat cair itu namanya kedalaman. Jadi nanti kalau ada soal ditanya berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami suatu benda, rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Kita lanjut. Yang ketiga ada yang namanya hukum hidrostatika. Nah, hukum hidrostatika itu contohnya seperti ini ya. Kita perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada gambar pipa yang berbentuk huruf U. Nah, yang ini huruf A, titik di bagian A, yang ini titik di bagian B. Nah, menurut hukum hidrostatika, tekanan yang berada di titik A dan tekanan yang berada di titik B itu nilainya sama. Dengan catatan, titik A dan titik B berada pada kedalaman yang sama. Jadi, semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama. Jadi, kalau titik A sama titik B ini punya kedalaman yang sama, tekanan hidrostatikanya sama. Jadi rumusnya ini P atau tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Ini P hidrostatis A sama dengan P hidrostatis B. Rho dikali G dikali H1 sama dengan Rho dikali G dikali H2. Nah, biasanya massa jenisnya ini berbeda antara yang di sebelah yang A dengan yang 2. Jadi biasanya ini dikasih 1 karena ini 1, kemudian ini dikasih 2. Bisa juga kalau kita mengikuti ini, ada A, ada B, ini bisa juga jadi Rho A, ini Rho B. Atau misalnya bendanya yang satu air, yang satu minyak. Berarti ini tinggal diganti air, ini ganti minyak. Jadi bisa menyesuaikan dengan yang ada di soal. Tuh. Kita lanjut lagi. Yang ini adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini itu adalah mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke skala arah. Jadi kalau kita memberi tekanan di titik F1 ini, kita memberikan dorongan, maka nanti tekanan yang akan dikeluarkan di luas permukaan 2 itu akan sama besar. Tekanan yang di sini akan sama besar dengan tekanan yang ada di sini. Nah, jadi contohnya itu kalau kalian pergi ke bengkel atau tempat pencucian motor, mobil, nah biasanya mereka menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, tempat untuk menekan itu biasanya lebih kecil daripada tempat untuk menaruh mobil kan. Nah, tekanan yang kita kasih di titik yang ini nanti akan diteruskan sama besarnya untuk mengangkat mobil. Nah, secara matematis P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 dibagi A2. Jadi untuk mengerjakan soal-soal tentang ini, dongkrak hidrolik, kemudian tentang hukum Pascal, kita menggunakan rumus ini. P1 sama dengan P2. Nah, sekian materi, penjelasan beberapa materi yang kita bahas tentang fluida statis. Untuk yang berikutnya, akan Ibu jelaskan di pertemuan minggu depan. Nah, untuk beberapa contoh soal, nanti akan Ibu berikan video lainnya, supaya nanti kalian lebih jelas dalam mengerjakan soal. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Jika ada yang kurang, tidak dipahami bisa japri Ibu melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.